Bab 76, Jejak-jejak Boy. Galih menekan pedal rem secara mendadak, membuat mobil yang berada tepat di belakangnya tak memiliki waktu untuk mengerem dan harus menubruk mobil mahal di depannya. Suara benturan keras itu pun mengundang perhatian orang-orang yang berada di sekitar. "Kamu sudah gila ya? Jalan padat begini kamu rem mendadak?" gerutu Bara sambil menoleh ke belakang. Sebuah mobil sedan baru saja menabrak mereka. Galih tak mengindahkan gerutuan Bara. Bahkan saat sang pemilik mobil di belakang keluar dari mobil dengan raut wajah garang. Sudah terjadi kemacetan panjang di sana karena Galih berhenti di tengah. "Kamu dengar suara tadi? Itu seperti suara Boy," ucap Galih sambil menoleh ke kanan dan kiri demi mencari sang keponakan. "Aku tidak dengar apa-apa. Mungkin kamu sedang melamun," ucap Bara. "Cepat menepi dulu, di belakang sudah semakin padat." Galih pun segera menepikan mobil. Sementara Bara langsung turun memeriksa kerusakan yang disebabkan oleh benturan tadi. Kedua bagian belakang mobil itu pun ringsek setelah saling beradu. Tanpa memerdulikan keributan yang diciptakan olehnya, Galih lebih memilih ke arah sumber suara di mana ia mendengar dengan jelas suara Boy memanggil dirinya. "Boy!" teriak Galih memanggil. "Kamu di sini, nak?" Berulang-ulang ia memanggil sembari terus melangkah untuk mencari. Galih yakin tadi tidak melamun dan yang memanggil namanya benar-benar Boy. "Sedang apa kamu di sini? Bukannya bantu urus pemilik mobil yang menabrak kita?" gerutu Bara, segera menyusul. "Aku dengar suara Boy tadi. Dia memanggilku." Keduanya menoleh ke segala arah. Namun, tak ada tanda keberadaan Boy di mana-mana. Hanya ada tumpukan sampah di sana. Hingga akhirnya pandangan Galih tertuju pada sebuah koper kecil berwarna biru yang berada di samping karung botol plastik bekas. Galih mendekat dan meraih benda berbentuk kotak tersebut. "Ini punya Boy, kan? Berarti tadi yang memanggil memang Boy," ucap Galih, langsung berdiri dengan raut wajah tegang. "Tapi di mana dia? Kejadian tadi baru beberapa menit lalu, kan? Tidak mungkin dia pergi jauh secepat ini. Apa jangan-jangan Boy dimanfaatkan seseorang dan dijadikan pengemis?" Tebal Galih setelah melihat kotak mainan Boy ada di dekat karung sampah plastik. "Bisa jadi," tambah Bara. "Kita harus cepat lapor polisi dan meminta orang-orang kita menyisiri daerah ini." Mengeluarkan ponsel dari saku jaket, Galih segera menghubungi anak buahnya dan meminta agar datang ke lokasi kejadian. Koper mainan milik Boy menandai bahwa balita kecil itu masih berada di sekitar sini dan tidak mungkin pergi jauh dalam waktu yang sangat cepat. "Lalu bagaimana dengan kerusakan mobil yang menabrak kita? Orangnya masih menunggu?" Pertanyaan Bara membuat Galih kesal setengah mati. "Kenapa kamu masih sibuk mengurus hal tidak penting seperti itu? Untuk saat ini menemukan Boy lebih penting dari apapun. Suruh saja dia bawa mobilnya ke bengkel. Aku akan tanggung semua biaya perbaikan." "Oh, baiklah." Jika Galih dan Bara sedang disibukkan dengan pencarian, maka berbeda halnya dengan Oma Titin dan Mama Feni. Keduanya sedang menangis di sebuah ruangan, sambil menunggu kabar tentang pencarian sang cucu. "Boy, kemana kamu, nak? Kamu masih terlalu kecil untuk sendirian di luar sana," lirih sang Oma Uyut. Matanya terus melelehkan cairan bening memandangi foto sang cicit. "Coba hubungi Galih, Fen. Mungkin saja Boy sudah ketemu." "Belum, Bu, mereka masih terus mencari. Kita berdoa saja semoga Boy bertemu dengan orang baik dan cepat ditemukan." Oma Titin meletakkan album foto ke meja, lalu menyeka pipinya yang basah. "Bagaimana dengan Alfian? Dia bisa saja stres dan drop lagi kalau tahu anaknya hilang. Kamu tahu sendiri betapa sayangnya Alfian pada anaknya." "Iya, Bu, makanya Galih berpesan supaya Alfian jangan sampai tahu. Untuk sementara biar mereka yang cari Boy. Alfian pasti sudah menunggu Boy di rumah sakit. Tadi Aileen bilang dia sampai beli mainan untuk Boy." Tanpa disadari keduanya,
seolah senyum penuh kepuasan memancar dari wajah Lisa. Ia menyeringai mendengar pembicaraan dua orang di sana. Lisa melangkah menuju balkon dan mengeluarkan ponsel. Langsung menghubungi seseorang. "Aku ada kabar gembira untuk kamu," ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. "Kabar apa?" sahut seorang wanita di ujung telepon. "Bayi pergi dari rumah dan hilang. Sementara Alfian masih dirawat rumah sakit." "Wah, itu berita yang sangat menarik. Lama tidak dengar kabar baik sampai telingaku gatal rasanya." Sudut bibir Lisa terangkat tipis membentuk smog. "Bisa kamu bayangkan bagaimana kalau Alfian sampai tahu anaknya hilang? Dia bisa semakin drop dan... Baiklah, aku tahu harus berbuat apa sekarang." Panggilan terputus. Lisa kembali tersenyum setelah menutup ponselnya. "Habis kalian sekeluarga." Boy memandangi sebuah rumah sempit dan kumuh yang baru saja ia masuki bersama Tante Mia, wanita yang menolongnya pagi tadi. Rumah kumuh ini tentu berbeda jauh dari rumah yang dihuninya selama ini. Tak ada apapun di sana, selain kasur gabus sempit dan juga beberapa peralatan masak. Selain itu, ada banyak nyamuk di sini. Boy sudah beberapa kali mengeluhkan tubuhnya yang gatal dan merah akibat gigitan makhluk penghisap darah itu. "Kenapa kita ke sini, Tante? Bukan mau ke rumah sakit obatin Papa?" ucap Boy. Wanita itu tampak mengatur napas, lebih mirip seperti seseorang yang tengah ketakutan. Wajahnya pun tampak memucat. "Boy sabar sebentar ya, Nak. Nanti Tante antar ketemu Papa. Sekarang kita istirahat di rumah Tante dulu. Janji ya, nanti antelin Boy ketemu Papa." "Iya, sayang. Sekarang istirahat dulu, yuk. Kamu pasti capek, kan?" Balita kecil itu mengangguk. Mia, wanita berusia 23 tahunan itu membawanya menuju kamar mandi untuk membersihkan wajah dan tubuhnya. Seharian berada di luar membuat Boy tampak kumal dengan pakaiannya yang sangat kotor. "Tante, mainan doktel-doktelan punya Boy ketinggalan." Lirih Boy, wajahnya seketika murung memikirkan mainan kesayangannya. Mia baru teringat dengan mainan tersebut. Tetapi, akibat tergesa-gesa tadi ia sampai melupakan segalanya. Termasuk karung berisi plastik bekas yang susah payah ia kumpulkan. Padahal satu karung plastik bekas itu cukup untuk bekal makan 2 hari jika dijual. "Maafin Tante, ya. Besok kita ke sana lagi untuk cari mainannya." "Iya, Tante. Kamu lapar nggak?" Anak lelaki itu mengangguk pelan. Sejak beberapa jam lalu perutnya terasa kosong. Namun, meminta makan kepada Tante Mia pun tak berani. Mia melirik ke arah dapur. Di sana masih ada sebutir telur dan juga sedikit nasi putih. "Sebentar, nanti masak buat kamu, ya?" Lagi, Boy mengangguk. Ia memilih duduk di sebelah bayi perempuan sambil menunggu Tante Mia membuatkan telur dadar untuknya. Sesekali ia mengusir nyamuk yang menempel pada tubuh bayi mungil itu. "Maaf ya, Nak. Tante adanya telur dadar sama nasi. Nanti kamu bisa makan enak lagi kalau sudah pulang ke rumah." Bayi hanya mengangguk. "Bisa makan sendiri, apa Tante suapin?" tawarnya. "Bisa makan sendiri, Tante? Ya sudah, makannya pelan-pelan saja," ucapnya sembari membelai puncak kepala bocah kecil itu. "Oh ya, Tante mau tanya sesuatu. Om yang di mobil tadi siapa?" "Om Galih, Tante. Saudaranya Papa. Bukan yang itu, tapi yang satunya," ucap Mia. "Itu Om Bala, temannya Papa." Wanita itu terdiam selama beberapa saat, menyembunyikan genangan cairan bening yang memenuhi bola matanya. Lalu, melirik bayi kecil yang sedang terlelap. "Periksa daerah ini. Cari di setiap rumah. Mungkin saja Boy ada di sekitar sini." Perintah Galih kepada beberapa anak buahnya. Belasan orang berpencar mencari, dan sudah berjam-jam mereka berkeliling. Bertanya kepada setiap orang yang mereka temui di jalan. Namun, Boy belum juga ditemukan.
Setelah melihat jejak yang ditinggalkan bayi tadi, Gali memutuskan menyisiri sebuah pemukiman kumuh yang sangat padat penduduk. "Apa kamu yakin Boy ada di sekitar sini?" tanya Bara hendak memastikan. "Boy tadi ada di tempat sampah dan mainannya ada di samping karung plastik bekas. Bisa saja dia bersama seorang pengemis atau pemulung, kan? Bisa jadi. Tapi pemukiman ini padat sekali. Kalau perlu, kita akan periksa setiap rumah yang ada di sini." Galih mengeluarkan ponsel saat melihat seorang wanita duduk di depan rumah. Ia mendekat dan membungkukkan kepala dengan sopan. "Permisi, Bu, maaf mengganggu. Saya sedang mencari anak ini. Namanya Boy, usianya sekitar 4 tahunan. Tadi pagi dia keluar rumah dengan memakai piyama berwarna biru." Wanita gendut berdaster itu menatap layar ponsel. Terdiam beberapa saat sambil memikirkan sesuatu. "Saya tidak pernah melihat anak ini. Tapi tadi Miandra memang pulang bawa bayinya bersama anak laki-laki berbaju biru. Tapi saya tidak tahu yang ini atau bukan. Di mana rumahnya?" "Mia tinggal beberapa gang dari sini. Rumahnya paling ujung." Raut wajah Gali tampak cerah. Memang belum ada kepastian bahwa anak lelaki yang dimaksud wanita tadi adalah benar Boy. Namun, ia menaruh harapan besar. Berbeda dengan Bara yang justru terlihat terkejut. "Tunggu, nama perempuan itu, Miandra?" tanya Bara dengan alis berkerut. Entah mengapa Alfian kembali merasakan dadanya sesak. Ia duduk bersandar di pembaringan sambil menghirup udara. Sejak terbangun tadi ia merasakan kekosongan dalam hatinya. Tak tahu apa sebabnya. Perhatiannya kemudian tertuju pada sekotak mainan yang tadi dipesannya dari sebuah toko mainan anak. Membayangkan bagaimana reaksi putranya saat datang dan melihat mainan itu. Mungkin ia akan kegirangan, seperti selama ini saat sang papa membawa mainan untuknya. Namun, hari sudah gelap, tetapi Boy dan Mama Fanny tak kunjung tiba. Membuat Alfian gelisah menunggu. Pintu kemudian terbuka. "Sayang, kenapa Boy belum datang juga?" tanya Alfian sedikit tak sabar pada sosok yang dipikirnya adalah Aileen. Sang istri tadi meminta izin keluar kamar untuk berkonsultasi dengan Dr. Vero. "Tumben sekali kamu memanggilku sayang. Lama aku tidak mendengar panggilan itu." Alfian seketika menoleh ke sumber suara. Raut wajahnya seketika berubah datar saat menyadari siapa yang ada di sana. "Mau apa kamu?" tanya Alfian menunjukkan sikap tak bersahabat. Senyum tipis terbit di sudut bibir Audi. Perlahan melangkah dengan membawa seikat bunga mawar hitam. Ia letakkan bunga itu di atas meja. "Kenapa kamu jahat sekali? Al, aku tahu kita sudah berakhir, tapi kita masih bisa berteman, kan? Sebentar lagi, aku juga akan menikah." Tak ada sahutan dari Alfian. "Oh ya, aku ikut sedih mendengar kamu sakit dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa hari." Audi menunjukkan wajah sedih seolah dibuat-buat. Alfian menarik napas dalam-dalam. "Keluar dari sini! Lihat, kamu bahkan mengusir aku. Padahal kita dulu saling mencintai," ucap wanita itu. "Aku kesini hanya untuk menanyakan kabar Boy. Aku dengan dia pergi dari rumah sendirian dan hilang. Kamu pasti sedang sedih karena tidak bisa ikut mencarinya." Informasi yang diberikan Audi membuat manik hitam Alfian melebar. Sebisa mungkin ia tak menelan mentah-mentah ucapan sang mantan. "Apa maksud kamu?" "Anakku baik-baik saja." "Ya ampun, apa kamu belum tahu? Boy kan hilang tadi pagi. Apa mereka tidak memberitahumu?" Alis tebal Alfian saling bertaut, ia menatap sang mantan penuh keraguan. Pikirannya seketika melayang memikirkan putranya. Hingga pintu ruangan itu terbuka, disusul dengan kemunculan Aileen. Satu hal yang disadari Alfian, sejak pagi tadi Aileen tampak memendam sesuatu, dan setiap kali masuk ke kamar, matanya selalu sembab dan merah. "Di mana Boy?" Aileen terdiam mendengar pertanyaan itu. Mata sembabnya tertuju pada Audi. "Aku tanya sekali lagi di mana Boy sekarang?"
Ulang Alfian hampir membentak. Bersambung.